Mohon kita semua untuk tidak ribut, menyaksikan dengan penuh hikmat, dengan penuh kusuk, dan mohon HP dimatikan atau di silent. Terima kasih, selamat pagi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, kisah Golgota adalah kisah tragis yang terjadi berabad-abad silam. Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang patut kita ketahui dan ulang kembali, yang merupakan suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa wafatnya Yesus Kristus merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidup. Peristiwa haru yang tidak kita alami secara langsung, sangat memiliki perasaan manusia. Awal adalah kesal. Aku manusia yang berdosa. Aku datang ke tempat ini untuk melihatmu, untuk mengikuti penderitaan. Dia sampai sini memulai peristiwa dosa-dosa untuk umat manusia seperti itu dengan berdoa. Sungguh hal yang begitu sederhana, namun sangat berbahaya. Saudara-saudariku yang terkasih, sambil menatap bayangan saya dan kenangan Golgota yang telah didalam wajah Kristus yang cantik berlumuran darah, marilah kita menatap dosa-dosa kita. Karena dosa kitalah Dia datang, karena kesalahan kitalah Ia datang. Mari menatap jalan salib yang adalah tanda cita kasih Allah akan penderitaan manusia. Malam itu Yesus mengadakan perjamuan bersama murid-murid sebelum penderitaannya dimulai. Ia mengetahui bahwa saatnya telah tiba. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi sampai Paskah digenapi dalam kerajaan Allah.
yang ditumpahkan bagi kalian. Tetapi lihat, tangan Dia yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Anak manusia akan diserahkan, salah satu dari kalian akan mengkhianati aku. Siapakah ia, Guru? Dia yang mencelupkan roti ini bersamaku. Siapakah di antara kita yang akan melakukan hal itu? Apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah segera. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. dalam gelap yang menekan, tertikam keluh berbalut sedih, terpapar hati di dunia besar, terlukis di tetes peluh seperti malam. Malam itu di Getsemani, di hening yang sunyi, di antara sahabat yang terbuang kala harus terjadi, berserah hati meneguk cawan pahit demi jiwa-jiwa mereka. Malam itu di Getsemani, ciuman palsu tersebut penanda bagi musuh, namun tikai terlai oleh jemaat. Malam itu
di Getsemani, mengangkat kaki menuju berita Tuhan, menjadi penebus atas segala salah dan membuat jiwa-jiwa berdosa layak dihadapi. Mengingat malam di Getsemani, terurai makna, tersadar hati betapa bernilainya itu baginya. Dengarlah hai kamu semua, banyak orang tak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Karena itu, Anak Manusia datang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Demi kebenaran dan keadilan itu, Anak Manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu, marilah kita pergi. Guru, kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi kita akan menuju di daerah ini, supaya kita tidak pergi. Kita harus pergi ke Firman, di Bukit Zaitun, dari sana melawan kesengsaraan. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret anak manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang iman karena hal itu. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan mencerai-berai. Guru, biarlah mereka berucap imannya kepada Engkau. Aku sekali-kali ingat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menganggap aku 3 kali. Yesus berjalan menuju sebuah pasir, menuju ke taman Getsemani. Yesus menuju ke taman kekasih untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam taman pemerintahan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tertidur dengannya. Mereka tidak mendengar tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah berdiri. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Ada Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Tak ada yang kau usah kau berdoa di atas kami. Tak ada yang mengerti saat engkau berdoa seorang diri. Meski pelukmu seperti darah yang berisi, meski hatimu sendiri pergi dan pergi. Hanya malam-malam yang sunyi, hanya bintang dan rembulan yang sembunyi di bawah langit. Hanya angin lalu yang bisu dan berhenti. Tak ada kawan apapun kecuali Tuhan yang baik. Murid-muridmu pun terlelap dalam gelap. Wahai bintang dan rembulan, mengapa engkau tenggelam? Wahai Tuhan malam,
Tidakkah kau mengerti Tuhanku? Tak ada jawaban atau saran. Semua membisu dan benar. Aku jatuh tertangis. Baru sadar semuanya harus terjadi. Karena sudah habis jalan hidup suci. Tinggallah di sini dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jiwa kamu sedih hingga binasa. Dialah aku berdoa. Kau, biarlah ini lalu dari aku. Tetapi bukan kata-kata Bapa, melainkan kehendak terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Memang beban berat, tetapi tidak sanggupkah kamu berjaga bersamaku 1 jam saja? Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Kini waktunya sudah tiba. Bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah. Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Salam, hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan cuma. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah, siapakah yang kamu cari? Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tak dapat berseru pada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Apakah kalian datang dengan pedang dan pentung seolah-olah aku ini penjahat? Setiap hari aku ada di antara kalian di bait Allah, tetapi kalian tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatnya, kuasa kegelapan yang bekerja. Siapa yang mengira aku kembali melihat anak yang dikandung oleh seorang
menderita seperti dia. Tidak mau rasanya kubayangkan perasaan orang tua. Mereka pasti sedih karena kesakitan. Sungguh Yesus, Engkau memang anak Allah. Kini aku merasa tidak sendiri, karena aku ada di tengah-tengah umat yang sedang ikut dalam perjalanan menuju penebusan dosa bagi manusia, termasuk kami, umat gereja. Lama sekali mereka membawa orang itu. Siapa orang dari Nazaret yang katanya Yesus itu? Siapa lagi? Tidak ada orang lain yang berani menentang ajaran-ajaran kita kecuali Yesus dari Nazaret itu. Tenanglah, setelah ini kita akan mengadilinya dan membuatnya dihukum seberat-beratnya. Yang mulia Imam, tugas sudah kami laksanakan. Orang Nazaret itu sudah kami tangkap. Bagus, bawa dia kembali. Laksanakan. Oh iya, sudah lama aku menanti Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, kalian tidak akan percaya. Tetapi mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apakah engkau yang mengangkat dirimu lagi? Kalian sendiri yang mengatakannya. Sebutkan siapa saja pengikutmu dan apa ajaranmu. Aku selalu berbicara di engkau. Aku mengajar di rumah-rumah ibadah, tempat orang-orang Yahudi berkumpul. Tidak pernah aku berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau bertanya padaku? Tanyakanlah pada mereka yang mendengarkan ajaranku. Kurang ajar! Lancar sekali kau menerima aku. Sudah, lebih baik kita tanya saja kepada orang-orang di sini. Kebohongan apa yang telah dilakukan orang Nazaret ini? Bersaksilah, katakanlah apa saja kebohongan yang telah orang ini berikan kepada kalian. Orang ini jelas menghasut rakyat banyak. Mereka dihasut agar tidak mencari hari Sabat dan tidak membayar pajak kepada Kaisar. Benar, itu benar. Saya menduga tidak lain jika orang ini telah berkata. Dia berkata apa? Dia berkata bahwa dia akan merobohkan bait Allah dan dalam 3 hari dapat membangunnya kembali. Bayangkan betapa bahayanya bagi seluruh bangsa jika Yerusalem dikembalikan. Yesus dari Nazaret, tidakkah engkau punya jawaban satupun untuk tuduhan yang dilontarkan padamu? Dan demi Allah yang hidup, saya menuntut engkau bersumpah kepada kami. Apakah benar engkau Raja Penyelamat? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, engkau tidak akan percaya. Sekalipun aku bertanya kepadamu, engkau tidak bisa menjawab. Dan mulai sekarang, Anak Manusia utusan Allah yang Maha Kudus akan duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Akulah Dia. Penghinaman menghujat Allah tidak perlu saksi lagi. Kita telah mendengar kata-kata dari mulutnya. Bagaimana? Apakah orang ini bersalah? Apa kata Yesus? Hai kalian, tidakkah kalian mendengar semua penghujatan? Karena itu, saudara-saudaraku adalah lebih berguna jika seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum.
pemuka agama merasa diri mereka paling benar. Ketika kebenaran yang datang dari Sang Mesias, mereka terancam, iri, dan membeli dasar pengkhianat. Sungguh aku tak habis pikir, ternyata kejadian seperti ini masih ada hingga sekarang. Terlihat dan bahkan sangat dekat dengan kehidupan. Ketika merasa benar, ketika kedudukan ada di atas, bisa melakukan apapun demi Tuhan, bahkan iman sekalipun. Apakah dalam hidupku sebagai umat, aku pernah mengkhianatimu Tuhan? Atau mungkin aku pernah menyangkalmu? Hei, bukankah kau ini murid si pemujat awan itu? Ya, benar. Aku pernah melihatnya bersama pemujat itu. Bicara apa kalian? Aku tidak mengenalnya. Jangan membohongi kami. Dimanapun pemujat itu memberikan ajarannya, kau selalu ada di sampingnya, dan kau masih mau menolak. Bukan, itu bukan aku. Kalian salah lihat. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Tidak. Bagaimana kamu salah melihat orang? Kau berlaku seperti prajurit yang setia menemani dan menjaga pemujat itu. Kau tidak bisa menyangkalnya lagi. Jelas-jelas bahwa kau adalah murid dari pemujat itu. Tidak. 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 Kalian salah orang. Kalian salah lihat. Itu bukan aku. Aku bukan muridnya. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku telah melakukan penyangkalan kepadamu. Aku tidak tahu apakah aku melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Ini menjadi bukti nyata bagiku bahwa di sekitarku ternyata masih ada tindakan-tindakan seperti yang dilakukan Yudas dan Petrus padamu. Menyangkalmu di tengah janji kesetiaanku padamu, mengkhianatimu di tengah kebutuhan hidupku yang mendesak, dan tidak bisa menghindari lagi. Penyesalan memang terjadi di belakangmu. Apa yang harus diputuskan kalau dia telah memintaku untuk tidak menghukumnya? Yang mulia Pilatus, orang Nazaret itu telah tiba. Baiklah, mari kita hadapi dia. Mengapa ketulusanmu harus diadili? Mengapa ajaran kebenaranmu dianggap salah? Lalu, mengapa Pontius Pilatus harus menghukum engkau karena takut pada Kaisar? Apakah karena kedudukan seseorang bisa berubah? Apakah demi sebuah nama baik seseorang berubah menjadi munafik? Rupanya begitu besar dosa manusia, dan aku juga manusia yang berdosa. Maafkan aku, Tuhan. Yang mulia, Tuan Pilatus, kami datang bersama orang yang telah menghujat Allah. Benar yang mulia. Dia telah mengaku sebagai anak Allah, bermulut besar. Dia juga telah menginjak-injak hukum Taurat. Dia pantas untuk dihukum.
Untuk itulah aku datang ke dunia ini, untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran? Apakah kebenaran itu? Akulah kebenaran itu. Saudara-saudara, setiap perayaan Paskah, kalian dapat memilih seorang tahanan untuk dibebaskan. Di dalam penjara ada Barabas, seorang perampok dan pembunuh berdarah dingin yang begitu kejam. Sekarang, pilihlah Yesus atau Barabas. Akhirnya aku bebas. Aku Barabas. Bebas. Bebas. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, dia yang mengganggu sebagai alat harus dihukum mati. Bicara, aku punya kuasa untuk membebaskan atau menghukum. Kau tidak punya kuasa apapun atas diriku. Karena itu, mereka yang menyerahkan aku padamu, dosanya lebih besar. Yesus, apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, kekuasaan dari hadapan Kaisar. Dia ini penghakim, penghujat yang harus dihukum. Kalau tidak, kau tanah-tanah dari aku. Orang ini telah mengaku dirinya raja. Orang ini musuh Kaisar. Dia pantas dihukum mati. Salibkan dia. Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes salah di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Ini aku datang bertemu dengan kamu yang adalah Yesus itu. Yesus, sang pembuat mujizat, buatlah mujizat-mujizatmu di hadapanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias. Mengapa kalian? Ayo, siksa dia, biar dia mau bicara. Hormat kepada Raja orang Yahudi. Coba berbuat siapa yang menantang. Bawa dia kembali ke dalam Pilatus. Aku bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dengan Tuhan bersama para prajurit yang kejam itu? Tidak bisa kubayangkan bagaimana Yesus diperlakukan, bagaimana kondisi Yesus, bagaimana pertanyaan ini membuatku kembali ke sikap dasarku sebagai manusia. Siapa yang harus disalahkan atas kejadian yang menimpa Yesus? Ku ingat ketika Pilatus menunjukkan keresahannya sebelum prajurit datang membawa Yesus. Ku ingat Pilatus bimbang akan keputusannya. Bimbang antara mempertahankan kekuasaannya di hadapan rakyat atau mengikuti saran istrinya sendiri untuk membebaskan Yesus. Walau memiliki konsekuensi yang buruk menurut Pilatus, sebuah kondisi di
mana sang istri begitu menggunakan hati nurani. Cintanya kepada suami begitu besar, namun cintanya kepada perdamaian lebih besar. Centurion memang berusaha menguasai keputusan Tuan Pilatus. Keamanan politik menjadi sebuah prioritas, namun cinta kembali menjadi kunci pertimbangan sang pengambil keputusan. Ironi situasi antara sang belahan jiwa atau dengan sang kepercayaan Tuan Pilatus. Centurion, seandainya situasi perdebatan Claudia dan Centurion dimenangkan oleh Claudia, mungkin Yesus tidak akan mengalami penyiksaan. Mengerti kenyataan ini, aku sebagai manusia yang penuh dosa sungguh menyadari bahwa begitu berbahayanya ambisi umat manusia ketika semua manusia menuntut kedudukan yang tinggi. Apakah bumi ini masih layak ditempati? Janganlah kau mencampur perkara orang benar, sebab karena dia akan menderita dalam hidupmu. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang itu. Aku akan mencampur dan menyesatnya. Setelah itu dia akan aku biarkan.
Yesus dihukum mati. Salam, hai Raja orang Yahudi. Hei, Mesias, ayo sekarang buat mukjizat supaya kami semua percaya. Ayo, bawa salibnya. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat. Ia hanya berdiam diri, tetapi bertutup hati untuk menerima keputusan yang tidak adil. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh, bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita. Semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, barang siapa yang ingin menjadi murid, ia harus rajin dengan hal ini, serta mau sampai setiap hari dan mengikuti aku. Betapa sering kita lari dari sesuatu ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kehidupan daripada harus bergerak dan berjalan dengan orang hati. Setelah diadili oleh Pilatus, Yesus diserahkan di salib. Mahkota duri mengancam di kepalanya. Duka cambukan memenuhi tubuhnya. Dengan langkah tertatih, Yesus mulai memikul salib menuju Golgota. Perhentian kedua, Yesus memanggung salib. Dia mengaku raja, ia adalah raja Romawi.
lutut-lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusianya sudah sangat lemah. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap taat. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga harus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan kedosaan kita? Bumi tak akan menangis jika kita terangkat dan jatuh. Namun ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Di tengah perjalanan, seorang wanita berdiri di tepi jalan. Matanya berlinang air mata. Itu adalah wanita, Ibu Yesus. Perhentian kedua, Yesus bertemu dengan ibunya. Anakku, mengapa mereka melakukan seperti ini? Ibu, jangan menangis untukku. Aku harus menjalani kehendak Bapa. Minggir! Mawar ini, mawar duka. Kubacakan puisi. Ketika mentari hanyalah membayung jingga bersama alam yang berduduk sunyi. Sebisu hatimu bunda. Di saat terpekur di kakinya yang mulai memikul kayu salib. Bunda, penikmatanmu menatap wajah dan terkulai. Tatapanmu mulai serapu wajah. Air matamu membasahi dahaganya dan lalu. Sejuk telingamu menangkap rintihan kasih. Ibu, inilah anakmu. Belati diperhatikan wajahmu pasti. Meratap punggalnya. Juga menyangka serapu aku. Aku ini hamba Tuhan. Percayalah padaku. Menurut perkataanmu. Mawar yang berarti pada samudra kehidupan adalah mawar dari lapang hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati yang tak bertepi. Salam bintang langit, kau hadirkan keridaan. Bapa setangkai mawar pengabdian, mahkotanya mekar dalam lautan ziarah yang tak bertepi. Bunda, di pintu hatiku kami mengetuk. Salam pintu surga. Mawar dan terkulai ku persembahkan buatmu. Dari hatiku yang patah berkeping retak. Dari jantungku yang berdetak lambat. Dari nuraniku yang buntung-buntung. Oleh wajah pertiwi penuh tangis dan sedih.
sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya lebih jauh, maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari itu. Lalu diletakkannya salib di atas dahinya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudara, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerima. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolaknya. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal dan memikul salib. Apakah kita mampu? Di tengah kerumunan, seorang wanita bernama Veronica melihat wajah Yesus yang penuh darah dan keringat. Dengan keberanian, ia maju dan mengusap wajahnya dengan tangan. Perhentian kedua, Yesus bertemu Veronica dan mengusap wajah Yesus. Yesus, aku merasa sedih melihat penderitaanmu. Darahmu memuncur membasahi tanah ini. Di tengah serdadu-serdadu mengumpul Yesus. Ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kesukaan. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang berbukti pada kami bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih, setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan pada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Meskipun sangat membantu memikul salib, Yesus masih dalam keadaan lemah. Ia kembali jatuh. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kali. Jangan berpura-pura lemah. Cepat, bangun. Bapa, aku serahkan diriku kepadamu.
menangislah untuk dosa-dosa dunia dan dosa anak-anak. di bawah salib. Ia
Kita undi saja siapa yang akan mendapat subang raja ini. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Yesus dipaku di kayu salib. Hei Yesus, sekarang rasakan paku-paku ini akan menembus tangan dan kaki. Selama ini, kami tidak pernah mau menyadari hingga sejauh ini mengingat kembali bagaimana Engkau yang sesungguhnya begitu memperjuangkan kami, begitu berkorban untuk kami. Siapa yang bisa tahan melihat penderitaan Tuhan? Siapa yang bisa menahan sakit saat waktu tertancap dari tangannya? Siapa yang bisa menahan mahkota diri selama berjalan seperti ini? Siapa yang bisa tahan menanggung salib yang berat seperti ini? Siapa? Aku terlalu egois, Tuhan. Tidak hanya pada hidupku sendiri, juga pada orang tuaku, keluargaku. Sadarkan aku, Tuhan. Sadarkan aku. Naungi aku, Tuhan. Aku begitu berdosa. Aku begitu berdosa. Kuatkan imanku untuk memangku salibku sendiri seperti
selamatkanlah dirimu sendiri dan turunlah dari salib. Dia menyelamatkan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan. Bukankah Engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami juga. Tidakkah Engkau takut akan Allah? Kita pantas memang kurang, tetapi Dia tidak bersalah. Tuhan, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Maria berdiri di bawah salib, hati yang berat, mata yang gelap. Anaknya, Yesus tergantungkan, menderita, berdarah, dan mengeluarkan napas terakhir. 7 pedang menembus hati, kesedihan, kehilangan, dan kepedihan. Ia melihat anaknya menderita dan tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Oh Yesus, anakku yang tercinta, mengapa Engkau harus menderita seperti ini? Aku ingin mengambil alih penderitaanku, tapi aku hanya dapat menangis dan berdoa. Maria, ibu yang setia, menangis dan berdoa di bawah salib, mengikuti anaknya sampai akhir, dan menerima kehilangan dengan iman yang kuat. Inilah anakmu. Yohanes, inilah ibu. Ya Tuhan, Lihat, sampai sekarang dia masih mengaku anak Allah. Dasar penghujat! Dari jam 12 siang hingga jam 3 sore, kegelapan mengelilingi negeri. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan
Jumat Agung, Kau datang membawa pengorbanan demi menebus dosa-dosa kami. Kau terima siksa dan salib, tapi kebangkitan-Mu membawa keselamatan. Di Jumat Agung, ku mengenang pengorbanan yang tak terkira, dan ku bersumpah untuk hidup sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu yang suci. Sesudah itu, Yosef dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan serta garam, kira-kira 50 kilogram. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengampaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan Bapa sebagaimana yang akan alami. 3 hari lamanya Engkau berbaring di dalam kubur sampai dengan saat kebangkitan. Menyaksikan semuanya ini, kami teringat akan sabda, biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah, ia akan tinggal sendirian saja. Tetapi kalau ia mati, ia akan berbuah banyak. Ditabur dalam pepanaan, dibangkitkan dalam hutan. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Semoga dengan jalan salib ini, kami pun dikuatkan untuk memikul tanggung jawab atas hidup kami di dunia. Teguhkanlah iman kami agar tetap setia dan percaya kepada-Mu. Dengan demikian, akan hidup selalu dalam nama-Mu, dan akhirnya kami pun dapat turut bangkit bersama-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, Engkau bersama kami telah tiba di Bukit Golgota. Dari salib-Mu yang suci akan Kau pancarkan kemuliaan Paskah bagi kami yang sedang berjalan. Jalan salib ini masih akan kami lalui dalam hidup dan perjuangan kami di tengah dunia ini. Namun kami percaya bahwa pengorbanan dan perjuangan kami di dunia akan mendapat kekuatan
bila senantiasa memandang pada salib suci. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Yang kami hormati Pastor Santo Petrus dan Paulus Kadau, Pastor Martin ICP. Yang kami hormati Bapak Bupati beserta istri, para kepala dinas, serta rombongan, para frater, bruder, suster, ketua BPG, ketua kelompok kategorial, dan seluruh panitia perayaan Paskah 2026, serta seluruh umat paroki Santo Petrus dan Paulus Kadau yang dapat hadir pada hari ini, yang kita dapat menyaksikan tablo pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang penuh makna ini, kami dari tim tablo menyampaikan laporan pelaksanaan tablo yang telah ditampilkan. Melalui tablo ini, kami ingin mengajak seluruh umat untuk merenungkan kembali kasih dan pengorbanan Kristus yang menjadi sumber pengharapan bagi dunia. Setiap adegan yang ditampilkan bukan sekedar pertunjukan, melainkan ungkapan iman yang mengajak kita semua untuk terlibat dalam karya misioner gereja, membawa kasih, pengampunan, dan pengharapan bagi sesama. Dalam proses persiapan, kami melibatkan 57 orang pemeran dan 19 kru yang terdiri dari beberapa kelompok kategorial, yaitu OMK Pusat Paroki Santo Gabriel Sekadau, OMK Santo Yosef Selalong II, OMK Santo Paulus Seberang Kapuas, OMK Sebaku, Misdinar Santo Tarsisius Sekadau, dan Seminari Menengah Santo Gabriel Sekadau. Tentu ini adalah kali pertama dilakukan dengan mengkolaborasi beberapa kelompok kategorial, dan saya sangat senang atas suksesnya usaha kami menyatukan berbagai kalangan dan berbagai generasi jenjang usia, dengan harapan ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan banyak anak-anak stasi yang tergerak hatinya dalam tablo ini. Dan kami juga telah berproses bersama melalui pendalaman peran dan penghayatan iman, latihan rutin dan pembentukan karakter, persiapan kostum, properti, serta tata panggung. Kami telah melaksanakan 14 kali latihan dan banyak suka duka yang kami hadapi selama agenda ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa semuanya disatukan Tuhan oleh kehendaknya, dan Tuhan sudah mau pakai kami dalam sakralnya pelaksanaan ini. Kami menyadari bahwa perjalanan pelayanan ini tidaklah mudah. Ada keterbatasan, kelelahan, dan tantangan yang kami hadapi. Namun, semua itu dapat kami lalui berkat kebersamaan, semangat pelayanan, serta dukungan doa dari banyak pihak. Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan tablo ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi teknis, penyajian, maupun penghayatan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, melalui tablo yang telah kita saksikan bersama, kiranya kita tidak hanya berhenti pada rasa haru,
tetapi juga tergerak untuk menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pengorbanan Yesus di kayu salib senantiasa mengingatkan kita bahwa di tengah penderitaan sekalipun selalu ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Dan sebagai bagian dari gereja, kita semua dipanggil untuk menghadirkan pengharapan itu bagi dunia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pastor paroki, panitia Paskah, seluruh pemeran beserta teman-temanku, serta umat yang telah memberikan dukungan baik dalam doa maupun keterlibatan langsung. Terima kasih juga kepada seluruh orang tua yang sudah memberikan izin kepada anaknya dalam pelayanan ini, yang terkadang sampai pulang hampir tengah malam karena agenda latihan kami. Kami berpikir bahwa para orang tua sudah mempercayakan anaknya kepada kami, para kru tablo, selama latihan, dan kami selalu berpesan kepada anak-anak agar setelah usai latihan untuk langsung pulang ke rumah. Dan percayalah Bapak Ibu, apa yang anak-anak Bapak Ibu tampilkan tadi sudah menjadi berkat pelayanan yang sangat luar biasa dari dukungan Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus bekerja atas diri mereka. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita semua. Selamat pagi, selamat merenungkan dan merefleksikan wafat Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Pastor, Suster, Bruder, Ibu Bapak, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Barusan kita menyaksikan drama tablo yang diperankan oleh anak-anak kita, OMK dan Misinar. Luar biasa mereka. Mereka sudah berlatih kurang lebih 1 bulan Bapak Ibu, dengan penampilan yang cukup memukau kita semua. Boleh dong kita beri aplaus untuk mereka tipis-tipis ya. Baik, terima kasih. Saya juga bersama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat anak-anakku yang luar biasa, yang dimotori oleh OMK Misinar. Luar biasa mereka. Terima kasih lagi Bapak Ibu. Dan saya juga mengajak Ibu Bapak, umat semua yang hadir di sini untuk sedikit menyisihkan rezekinya ke dalam tempat kolektif buat anak-anak kita yang berusaha melakukan drama tablo, untuk mereka membeli makanan dan tambahan minuman mereka. Di sebelah kiri kanan Bapak Ibu ada tempat kolektif, silakan Bapak Ibu menyisihkan sedikit rezekinya, dan semuanya itu akan kita serahkan sepenuhnya kepada anak-anak kita yang sudah melaksanakan kegiatan tablo pada hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu, para suster, pastor muda yang sudah hadir untuk menyaksikan bersama-sama tablo pada pagi ini. Semoga dengan kegiatan yang semakin dibuka iman kita dan percaya bahwa Kristus telah terpilih untuk kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya sepenuhnya dengan Pastor Martin CP, seperti kita, untuk menutup kita dengan berkat penutup. Terima kasih.
Kepada semua tim tablo dan kru, silakan berdiri di depan. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tim tablo yang saya banggakan bersama kru, kita pantas bersyukur karena pagi hari ini hari kedua pekan suci, Jumat Suci, Jumat Agung, kita bersama-sama merenungkan kembali peristiwa 2000 tahun yang silam di mana Yesus mengalami penderitaan dan ditampilkan dengan baik oleh anak-anak kita, saudara-saudari kita. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, hari yang sangat penting dalam sejarah keselamatan kita umat manusia. Kita mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sebuah peristiwa yang mengubah sejarah manusia. Saudara dan saudari, Yesus mau mengalami penderitaan karena kita, karena cinta, karena dosa-dosa kita. Ia menjadi korban untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Ia menunjukkan kasih Allah yang tidak terbatas, yang rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Bersama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menampilkan kisahnya melalui anak-anak kita ini. Terima kasih kalian sudah menampilkan sengsara Tuhan, dan ini menjadi permenungan dan perjalanan bagi kita. Terima kasih untuk mereka, beri tepuk tangan. Boleh naik ke sini dan menghadap ke rumah. Setelah itu nanti pastor akan memberikan berkat kepada kita semua. Naik di tangga ini. Ya, nanti setelah berkat. Baik, saudara-saudari, kita mengakhiri tablo ini dengan mohon berkat Tuhan. Setelah berkat ini nanti pastor bersama tim tablo sama Bapak Bupati berfoto bersama di depan. Baik, sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.